Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Grasarin. Saya dari Prodi Bisnis Digital Sore. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang brand positioning. Apa sih itu brand positioning? Brand positioning adalah strategi untuk menciptakan citra atau persepsi yang unik dan berbeda di pikiran konsumen dengan menekan keunikan dan kelebihan dari merek dibandingkan dengan pesaing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar yang saya dapat dari brand positioning. Brand positioning itu merupakan strategi mempromosikan suatu brand dengan membuat perbedaan dari brand-brand lain dan memberikan efek kesadaran ke masyarakat. Sebuah brand positioning tentu saja memiliki tujuan yang serius, di mana perusahaan ingin memfokuskan serangkaian layanan pada target pasar tertentu agar pemasaran menjadi lebih kuat dan lebih efektif, dan dianggap bernilai tinggi. Tujuan utamanya itu membangun kesan yang kuat dan unik tentang merek, dan memiliki posisi yang kuat, serta menempatkan merek ke dalam benak konsumen agar lebih mudah diingat. Sekarang kita belajar tentang ketentuan apa saja sih yang harus diperhatikan dalam brand positioning. Yang pertama itu ada brand identity. Brand identity tentang faktor karakteristik yang menyangkut nama, slogan, logo, bentuk visual, dan lain-lain. Memiliki hubungan dengan tampilan dengan brand lah. Yang kedua, brand image. Akan memberikan sebuah citra bagaimana konsumen akan mendeskripsikannya. Dengan brand positioning tentang bagaimana merancang branding elemen yang berkaitan erat dengan tempat brand yang akan hadir. Yang ketiga itu adalah brand personality. Brand personality juga salah satu yang mencerminkan personalitas yang selaras dengan brand image dan brand positioning. Berikut adalah brand equity tentang kualitas yang harus dibangun agar terkenal dan memiliki daya saing. Yang keempat, ada brand experience. Tentang bagaimana pendapat konsumen setelah menggunakan brand tersebut. Sebuah brand harus berbeda dengan yang lainnya dan memiliki keunikan, dan hal ini adalah mengenai brand differentiation. Yang kelima itu ada brand communication. Brand communication akan menentukan pesan apa yang ingin disampaikan melalui sebuah brand. Yang keenam ada brand gap. Brand gap itu adalah tentang bagaimana cara untuk mengantisipasi agar tidak ada gap antara konsumen dan sebuah brand. Dan yang ketujuh itu ada brand association. Brand association ini yang dimana tentang menggunakan media untuk menyampaikan pesan dan menjangkau konsumen, selain itu agar menjadi asosiasi yang positif. Di sini siapa sih yang nggak tahu produk Apple yang terkenal dengan kameranya yang bagus, fitur-fiturnya yang unik, kayak seperti Dynamic Island di iPhone series terbaru, itu bikin produk Apple ini unggul dari produk-produk yang lain dibandingkan dengan produk Android yang lain yang masih belum bisa menyaingi Apple. Tapi mungkin masih ada brand lain yang masih bisa disetarakan dengan produk Apple. Yang kedua, itu kategori produk. Kategori produk ini fokus pada kategori atau segmen produk tertentu yang menjadi keahlian merek. Contohnya adalah merek Nike yang mempromosikan diri sebagai merek olahraga yang memberikan kepercayaan diri dibandingkan dengan merek lain. Itu keunikan brand. Keunikan brand ini fokus pada kategori atau segmen produk tertentu yang menjadi keahlian merek, seperti Coca-Cola. Contohnya ini ada Coca-Cola ya teman-teman. Dari merek Coca-Cola ini, mereka memposisikan diri sebagai merek yang menyenangkan, optimis, dan penuh keceriaan, seperti di iklan-iklan. Dengan warna kalengnya juga atau botolnya yang berlabel warnanya merah. Dan keempat
itu manfaat pelanggan. Fokus pada manfaat atau keuntungan yang diperoleh pelanggan dari pengguna produk merek kita. Contohnya di sini ada Dove. Dove yang memposisikan diri sebagai merek perawatan kulit yang memberikan manfaat bagi semua jenis kulit termasuk kulit sensitif. 5. Nilai atau harga. Fokus pada nilai atau harga yang ditawarkan oleh merek kita dibandingkan dengan pesaing. Di sini saya ambil contoh dari Walmart. Merek Walmart yang memposisikan diri sebagai merek dengan harga yang terjangkau namun tetap berkualitas. Kepribadian atau citra merek. Fokus pada citra atau kepribadian merek yang ingin ditampilkan kepada konsumen. Contohnya ini ada motor Harley Davidson yang memposisikan diri sebagai merek dan merek yang maskulin, berjiwa petualang dan bebas. Siapa sih yang nggak tahu motor Harley Davidson yang terkenal dengan harganya yang mahal dan desainnya yang cukup maskulin ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi brand positioning. Yang pertama itu tujuan merek. Yang kedua, target pasar. Yang ketiga, nilai tambahan produk. Diperlukan tujuan merek yang jelas dan konsisten agar membedakan diri dari kompetitor. Target pasar dapat dilakukan dengan menentukan siapa yang cocok dengan produk ini, memahami apa yang konsumen mau dan apa dapat membantu menentukan posisi yang relevan. Nilai tambah produk sangat penting karena nilai tambahan yang jelas akan membantu brand untuk membedakan diri dan memperkuat identitasnya. Sekarang kita lanjut ke strategi dalam positioning produk. Yang pertama ini ada pemosisian berdasarkan atribut. Ini merupakan strategi pemosisian produk atau layanan yang dilakukan berdasarkan atributnya, seperti simbol, desain, ukuran, warna, dan lain-lain. Di sini saya ambil contoh dari merek BMW ya teman-teman. Salah satu contoh yang menerapkan strategi pemosisian ini, BMW memosisikan produknya sebagai kendaraan mewah dan berforma tinggi, yang didukung oleh desain kendaraan yang elegan serta performa mesin yang bertenaga. Yang kedua itu pemosisian berdasarkan manfaat. Jika sebelumnya berfokus pada atribut, maka strategi pemosisian berikut terfokus pada manfaat yang diberikan. Dengan strategi pemosisian ini, perusahaan bisa membentuk persepsi di benak konsumen bahwa produk atau layanan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Di sini saya ambil contoh obat batuk. Misalnya, obat batuk A dengan obat batuk B memiliki manfaat yang sama, yaitu sama-sama meredakan batuk. Namun, di obat batuk B, dia memiliki keunggulan yang mengandung bahan herbal yang diklaim dapat mempercepat penyembuhan. Hal ini membuat obat batuk B lebih diterima di benak konsumen karena dianggap aman dan lebih efektif. Yang ketiga ini adalah pemosisian berdasarkan harga dan kualitas. Pada strategi pemosisian ini, sebuah produk tidak dinilai dari murah atau mahal saja, tapi juga kualitas yang diberikan. Oleh karena itu, konsumen lebih tertarik dengan produk yang terjangkau dan berkualitas. Yang keempat itu pemosisian berdasarkan penggunaan. Strategi ini berfokus pada cara unit produk digunakan atau masalah khusus yang dapat diatasi. Dengan demikian, perusahaan dapat menarik perhatian konsumen yang memiliki kebutuhan atau masalah tertentu yang hanya dapat dipenuhi oleh produk atau layanannya. Sekarang kita belajar tentang manfaat brand positioning. Yang pertama itu dia membantu mengidentifikasi brand. Brand perusahaan itu adalah sebuah identitas ya teman-teman. Itu kenapa penting sekali untuk mencari keunikan yang brand kita miliki sehingga kita mendapat perhatian dari calon pembeli. Brand positioning membantu dalam menjelaskan seperti apa produk yang kita miliki.
apa yang membuat produk berbeda dengan kompetitor dan menjelaskan kepada pelanggan mengapa produk kita adalah yang terbaik. Yang kedua itu dia meningkatkan penjualan. Tujuan utama memiliki brand positioning pada akhirnya adalah supaya kita bisa meningkatkan penjualan dengan identitas brand yang baik. Penawaran yang lebih relevan dan dibutuhkan oleh calon pelanggan hingga komunikasi yang efektif. Perusahaan bisa mencapai target pasar dengan peningkatan penjualan dan membuka pasar baru. Yang ketiga, membantu membuat strategi harga. Jika kita sudah menjelaskan kualitas dari produk yang kita miliki melalui brand positioning, kita bisa dengan mudah melakukan strategi harga dengan baik. Brand positioning yang kuat dan membantu kita memiliki perbedaan dengan kompetitor. Oke, kesimpulan yang saya dapat, brand positioning adalah cara untuk membuat merek tersebut terlihat berbeda dan istimewa di mata pelanggan. Ini melibatkan pemikiran tentang apa yang membuat merek tersebut spesial dan menonjol, serta bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut kepada pelanggan. Dengan brand positioning yang bagus, merek tersebut bisa lebih dikenal dan meningkatkan penjualan dan menarik minat pelanggan dengan harga yang sesuai. Ini adalah strategi penting dalam pemasaran yang membantu merek tersebut mencapai kesuksesan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.